melakukan teknik tani modern, itu bisa 20 kali bahkan 100 kali lipat pendapatannya. Ini jeruk ini kami udah tanamnya 2.500 lah gitu. Itu kalau dia minimal 2 atau 3 juta, udah 7 miliar, 6 sampai 7 miliar dapat. Sedangkan biaya operasional itu seluruhnya setahun itu nggak nyampe 1 miliar. Nah, artinya masalah masa depan dan pendapatannya sangat worth it lah, masuk gitu. Perkenalkan, nama saya Ronang Surbakti. Saat ini bersama rekan saya, kami ada usaha agrowisata petik jeruk. Lokasinya itu di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kami bikin dan memulai usaha agrowisata jeruk ini itu secara analisa kami sektor ataupun usaha apa yang kira-kira bisa bertahan dan mungkin bisa maju dalam 20-30 tahun ke depan. Itu memang kami lihat sektornya sektor pertanian, terutama buah atau kalau kita sebut itu tanaman tua ya. Basic memang saya itu bukan petani, saya memang basicnya IT. Dulu kerja di kantoran, terus saya pensiun dini. Kenapa bisa memilih menjadi petani adalah tingkat kejenuhan di kantor udah kredit gitu. Dan faktor keluarga juga yang selalu jauh-jauh. Makanya saya memilih usaha yang memang bisa santai, tapi secara finansial atau ekonomi itu lebih dari pendapatan di kantor dulu. Dan cara saya untuk bisa belajar itu, saya awalnya itu belajarnya itu ke orang yang gagal-gagal untuk mengkolekting masalah itu. Orang sukses susah, bagi saya itu ditanya itu susah. Jadi saya belajarnya ke orang-orang yang gagal. Mohon maaf, yang gagal ya, bukan yang bodoh. Di sektor jeruk, saya nggak pernah bertanya sukses mereka, saya bertanya masalah mereka gitu. Untuk saya inventarisir. Ketika masalah itu semua saya udah collecting, udah saya inventarisir, setelah itu saya mencari solusinya. Solusi ataupun teknik untuk penanggulangan semua masalah itu. Dari situ saya membuat SOP dan diimplementasikan. Ketika ada masalah, ketika memang butuh treatment, mereka itu sudah bisa melakukan tanpa harus terganggu dengan saya. Jeruknya ini ya, saya tunjukkan. Ini jeruk yang kami tanam ini jeruk madu. Bibit asalnya itu dari Medan. Di sana itu ketinggiannya 1.200 rata-rata ya mdpl. Sedangkan di sini 800. Kalau secara ketinggian ataupun tempatnya itu nggak masuk. Kenapa ini bisa bagus? Saya itu melakukan sedikit tambahan treatment supaya jeruk ini bisa tumbuh bagus dan berhasil. Nah, sekedar cerita bahwa Desa Balerante ini tekstur tanahnya itu pasir dan batu. Dimana sebelumnya dulu itu udah banyak ditanamin macam-macam buah seperti coklat, alpokat, duren. Itu kurang berhasil, termasuk cengkeh juga. Dan cerita dari masyarakat termasuk pemerintah desa, dulu pernah tanam jeruk sini pada mati semua. Ketika dapat cerita itu, cerita-cerita gagal itu, maka saya melakukan antisipasi treatment supaya itu tidak terjadi. Maka saya sangat hati-hati untuk melakukan dan perawatan terhadap jeruk kami ini supaya berhasil seperti begini. Dan ini jeruknya premium, buahnya rata-rata besar semua. Pohonnya itu biasanya jeruk itu 3 tahun baru berbuah, sini 1,5 tahun udah berbuah, umur 2 tahun udah panen. Nah, ini yang depan gini mau 2 tahun itu juga udah berbuah. Apa yang saya lakukan? Awal-awal itu melakukan clearing lahan, saya melakukan namanya netralisir. Baru saya injek hormon sama bakteri supaya benar-benar netral hama-hama sama virus-virus. Karena menurut cerita dan sebelumnya di lahan-lahan ini banyak pohon alpokat, semua kuning dan mati. Saya memang melakukan itu, antisipasi itu. Dalam perawatan, kalau jeruk ini dia musuhnya ada beberapa ya, itu dia lalat buah. Alhamdulillah di sini cabai-cabai orang kena tapi jeruk kami enggak. Padahal paling disenangi biasanya jeruk karena warnanya oranye begini. Terus musuhnya yang lain itu jamur biasanya, dia kuning itu. Nah, alhamdulillah kami juga enggak ada kena. Nah, apa yang saya lakukan? Saya membuat beberapa obat tambahan ya, hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang, tapi itu saya lakukan dan berhasil. Seperti ya bawang, serai, minyak goreng. Itu saya pakai itu. Awal-awal juga buahnya kecil dan kurang manis ya, karena memang faktor alam ketinggian itu. Maka saya membuat pupuk tambahan yang tinggi kalium sama tambahan hormon untuk memperbesar buah. Dan buahnya sekarang besar-besar dan manis. Itu yang saya lakukan. Kita memang harus memahami karakter apa yang ditanam supaya kita itu nggak ngaur dan nggak salah.
Untuk rutinitas jeruk ini kami semprot ya. Idealnya memang seminggu sekali, tapi di sini karena dengan cara saya itu sebulan sekali pun aman. Nah, terus pemupukan idealnya kalau pohon jeruk ini untuk kalau starter itu idealnya 2 bulan sekali, ini bahkan 4 bulan sekali. Dan bagus. Nah, biasanya untuk pupuk kandang ataupun rabuk itu idealnya itu 6 bulan, ini pas setahun sekali. Tapi secara produktivitas ini meledak, artinya banyak, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, itu rutinnya seperti begitu saja. Jadi awal-awal kami di sini tanam jeruk ini, memang pola pikirnya awal-awal adalah tanam, panen, jual ke pasar induk terutama gitu ya. Tapi setelah kami berjalan, kami udah buka, dulu itu buahnya baru awal, terus kami kenalkan ke masyarakat. Alhamdulillah ini animo dan tanggapan masyarakat terhadap jeruk ini bagus. Banyak orang yang langsung datang ke kebun kami ini untuk merasakan, nanya-nanya, dan memetik. Nah, jadi konsepnya sekarang itu yang awalnya pingin petani berkebun, tanam dan jual buah, sekarang kami arahnya bergeser menjadi agrowisata. Namanya Tanam Rapi, Petik Buah Jeruk. Nah, dan didukung juga oleh pemerintah desa. Alhamdulillah kami akan membuat beberapa produk dari turunan jeruk, dan kami nanti juga memberi edukasi dan pendampingan hospitality begitu ke pengunjung supaya mereka itu bisa mengenal dan belajar tentang pertanian, khususnya jeruk gitu. Syukur-syukur nanti ke depan kami bisa menjadikan Desa Balai Rantai ini menjadi museum jeruk. Pada umumnya ya, ketika kita memulai sebuah usaha, apapun itu ya, nggak cuma di bidang pertanian, biasanya kan ada beberapa faktor, ada 3 kalau saya lihat ya, yang biasa dialamin semua orang ketika memulai. Modal biaya atau materi, terus lahan, sama ilmu. Pertama itu ketika kita memulai sebuah bisnis itu, tahu usaha gitu, pastinya kan kita berpikir itu modal ya, nggak punya duit gitu kan. Saya juga mulai dulu itu sebenarnya nggak punya uangnya gitu, kurang gitu. Nah, maka solusi yang saya kerjakan itu adalah saya membuat analisa berbentuk proposal gitu. Itu saya mencari partner, menawarkan ke teman-teman yang menurut saya dia punya duit untuk bisa ikut mengerjakan dan melakukan. Nah, itu solusi saya untuk yang kalau nggak punya modal. Nah, selanjutnya biasanya kan masalah bagi anak-anak muda atau kita orang umum melakukan bisnis itu adalah lahan. Ya, lahan. Saya juga di sini awalnya nggak punya lahan. Nah, ini teman-teman kalau bisa saya sampaikan, kami udah tanam 7 hektar ini nggak ada lahan saya dan nggak ada saya beli. Jadi saya di sini melakukan pendekatan ke orang-orang termasuk pemerintah desa yang memang bisa ada lahannya luas. Saya tawarkan kerjasama. Artinya ketika berusaha di sini nanti kami akan melakukan pendekatan dan ikut membangun dan mesejahterakan desa dan masyarakatnya. Nah, seperti pekerja ini sekarang lokal sini, semua orang lokal. Dari pemerintah desa sendiri memang mempertanyakan awal-awal itu ketika kami ngobrol-ngobrol, melakukan dan mengajukan proposal, bahwa ya secara tidak langsung bahasanya dari pemerintah desa adalah ini ketika nanti dilakukan atau membuat perkebunan, kira-kira apa dampak positif dan negatifnya kepada lingkungan, sosial masyarakat, sama alam, udara, air. Itu dulu salah satu. Pemerintah desa sangat kritis. Semua itu kami memang jabarkan seluruhnya tercover, makanya kami sebutnya socialpreneur. Artinya kami kerja di sini nggak cuman menguntung apapun memikirkan materi pribadi, tapi ada feedback buat terutama sosial masyarakat. Itu solusi yang paling bagus menurut saya untuk memulai usaha yang nggak punya lahan. Karena kalau kita harus beli itu kosnya tinggi, dan ketika beli aset itu adalah itu uangnya mati, nggak bisa kita gunakan lagi. Kalau menurut saya mending begini. Selanjutnya mungkin adalah masalah ilmu ya. Saya nggak punya ilmu, nggak punya kompetensi di bidang tertentu gitu kan. Ini pelajaran juga buat teman-teman bahwa saya pribadi juga basicnya bukan petani. Saya basicnya IT, udah saya sampaikan tadi. Saya pelajarin, baru saya buatkan SOP-nya. Itulah modal kami. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kami sudah tanam 7 hektar dan semua berjalan on the track.
Ini sebagai gambaran menjadi inspirasi buat teman-teman. Ini kami tanam jeruk. Jeruk ini biayanya dari mulai tanam menjadi dia bisa berbakti atau berbuah umur 2 tahun ya. Modalnya sekitar 1,5 juta. Kalau royal 2 juta ya. Nah, sedangkan satu pohon sekali dia berbuah, dia dapatnya 2 juta. Nah, jeruk ini berbuahnya 2 kali bisa. Kalau kita ikut musim ya normal 2 kali. Artinya dia bisa dapat minimal 3 juta. 3 juta per tahun satu pohon. Artinya kalau kita tanam 1000 pohon, itu sudah dapat 2 miliar. Jadi kalau orang bilang tani itu miskin, kotor, capek, itu tergantung kita bagaimana mengelolanya. Kalau skalanya kecil, memang itu semua harus dilakukan manual. Karena kita mau melakukan teknik tani modern juga nggak mungkin skala kecil. Maka lakukanlah kalau bisa besar. Mulai dari besar itu, faktor ataupun syaratnya yang 3 tadi, punya partner, dana, lokasi, sama ilmunya gitu. Maka itu dulu dikumpulkan. Nah, ketika nanti udah besar, maka penghasilan ataupun pendapatan orang-orang yang biasanya mohon maaf di kantor gajian bulanan dengan kita-kita yang bisa melakukan teknik tani modern, itu bisa 20 kali bahkan 100 kali lipat pendapatannya. Nah, itu kalau menurut saya ya. Ini jeruk ini kami udah tanam 2.500 lah gitu. Itu kalau dia minimal 2 atau 3 juta udah 7 miliar, 6 sampai 7 miliar dapat. Sedangkan cash flow atau biaya operasional itu seluruhnya setahun itu nggak nyampe 1 miliar. Nah, artinya masalah masa depan dan pendapatannya sangat-sangat worth it lah. Masuk gitu. Nanti bagi teman-teman atau siapapun itu untuk saat ini boleh berkunjung ke sini, boleh petik jeruk bisa, sekedar untuk ngobrol-ngobrol boleh, atau makan di warung di kebun kami boleh, semua boleh berkunjung. Nah, jadi nanti di sini untuk HTM ya, harga tiket masuk untuk masuk ke kebun lokal kecamatan itu kami di 15.000 per orang. Itu nanti udah kami antar naik kendaraan, ada setelnya ya. Nanti bisa jeep, bisa kendaraan, itu kami antar ke kebun dari warung, dari titik kumpul, dan kembali lagi ke warung. Nah, untuk umum non-lokal, istilahnya dari di luar Kecamatan Kemalang, itu di harga 25.000. Itu nanti sudah dapat welcome drink, terus welcome snack. Nah, monggo yang pengen nanti ke sini, bisa camping juga di sini boleh. Ini masih tetap berkembang nanti ya. Untuk saat ini kami itu baru buah jeruk, tapi ke depan nanti ada buah naga, sama alpokat dan durian rencana, tapi perlahan-lahan. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung ke saya 08213 619 0023. Nama saya Ronang Surbakti. Monggo nanti dihubungi aja. Insya Allah saya akan balas. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa ketika udah menonton nanti subscribe channel Cap Capung. Dan berlangganan supaya nanti teman-teman bisa dapat informasi-informasi terbaru dari channel Cap Capung. Thank you.